selamat malam. Balik lagi dengan kita di Ruang Ekspresi. Balik lagi nih dengan gue, Dimas Aryo, dan rekan gue, Yordan Zen. Kali ini kita akan membahas tentang teknik fotografi. Halo Yordan. Ketemu lagi nih kita nih. Gimana kabarnya? Baik. Lu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik, gue juga. Lu tentang fotografi gimana nih? Udah ada beberapa yang paham belum tentang fotografi? Gua tentang fotografi ya. Gue sih dulu pernah nyoba nih foto-foto gitu. Tapi sih gua nggak paham banget tuh, ada teknik-tekniknya, ada teknik yang mesti dikuasain. Gitu. Berarti lu baru pengalaman ini? Nah, baru terjun pengalaman nih gua nyoba. Gitu. Karena lu sekarang banyak banget tuh. Ah. Kayak dunia foto tuh lagi hidup banget nih Oh iya sekarang. bener banget, penting banget sih dunia foto di tahun-tahun sekarang ini. Iya, betul banget. Apalagi di dunia digitalisasi Oh sekarang. betul kan. banget tuh. Kebetulan banyak banget kan yang mesti kita pahamin juga di dunia fotografi itu, tekniknya segala betul macam. banget tuh. Katanya itu ada segitiga exposure apalah itu. Rumus-rumus segitiga exposure itu ya. Itu rumus foto ya. Nah, kebetulan ya kita dengar kita bakal kedatangan narasumber nih. Wah siapa tuh? Nah, kita tunggu-tunggu tentunya, ya kan? Oke banget. Orangnya gimana nih ciri-cirinya nih? Orangnya gondrong, kacamata, nah pasti udah tau lah siapa ya kan? Oke. Yang pasti udah berpengalaman tentang di fotografi ya. Iya, udah pro banget. Langsung aja apa nih kita panggil? Iya kita panggil aja sama-sama Ayo. ya. Yuk. Ini dia Kak Iwani. Ulang. Audio Jungle. Halo Kak Wani, gimana nih? Santai, seperti biasa, just relax, asik. Gimana tahun ini ada job apa nih? Harus Tahun bikin ini masih ini sih, bolong ada ya, karena kan iya kebijakan sih. pandem apa PPKM, PPKM kayak ya. gitu-gitu kan masih apa ya, masih belum pasti juga. Betul. Masih naik turun ya. Ya masih naik Nah, turun. turun. Jadi ya kalau akhir-akhir ini sih 1 bulan 2 bulan ini lagi padat juga di weekend ya, gitu. Di weekend Oh. padat. Tapi kan akhir Desember udah mulai PSBB lagi ya. Iya, Jadi banyak yang jadwal yang di reschedule juga gitu. Oke. Kalau sekarang lagi sibukannya apa nih? Sibukannya ya seperti yang saya bilang tadi, masih seputar foto-foto, videografi juga. Sekarang lagi sibuk dengan project wedding. Ya di halaman Instagram saya juga ada, di Amdi Ikhwani banyak beberapa katalog. Di situ kalau kalian teman-teman mau lihat, di situ juga ada. Gitu sih. Jadi cek tuh ya teman-teman ya. Iya. Cek IG-nya, aja dong. cek. Gimana tadi kayaknya? Amdi Ikhwani. Oh, oke. AMD Ikhwani. AMD Iwani Cek itu. tuh. Tahu nggak AMD itu apa? Apa tuh? Ahmad. Wih, singkat Bukan AMD ya. Bukan AMD. Kalau temen gue panggilnya tuh Amdi. Ada kalau AMD prosesor bang. Iya. AMD. Amdi. Ryzen. Amdi. Ini denger nih, Nah, katanya Bang Wani ini pernah juara ya lomba tuh. Ya apa tuh bang? Kebetulan waktu awal pandemi itu ada lomba di YouTube channel, satu dia ini apa namanya, channel Kui Entertainment. Dia bikin lomba untuk 1 juta subscriber gitu. Waktu itu lombanya di Instagram. Iseng-iseng kan lagi pandemi, mau ngapain gitu, job nggak ada, ya kan. Terus ya udah, ada teman-teman rumah yang bantu. Ya udah yuk kita bikin video aja. Jadi bergrup tuh. Ya bergrup, inisiasinya gua nge-share, yo daripada nggak apa-apain nih, ada hadiahnya 15 juta. Iya, 15 juta ya. Iya. Ini apa jangan di ini nih? Bukan, beda ya. Kamera saya banyak. Ini banyak ya. Lombanya tuh kalinya bikin apa? Film apa tuh? Waktu itu parodi sih. Jadi kita disuruh untuk membuat video yang kekuyan banget. Kekuyan banget tuh kayak gimana kok? Soalnya waktu Kui kan banyak channel YouTube-nya beragam konten. Ah, iya. Nah kita milih sih dari situ. Apa ya yang Kui banget gitu. Waktu itu ada konten yang sangat
cocok lah menurut gua untuk diparodikan. Soalnya gue waktu itu kan ada otomotif kan, Iya, betul lah. ada CEO-nya Sun Glael kan, dia di otomotif. Waktu itu ya udah kita bikin parodi aja Sun Glael, tapi Sun Glaelnya pakai sepeda yang anak-anak kan, lucu. Wah, iya betul lucu jadi parodi gitu ya. Jadi parodi ya dari situ sih. Ya alhamdulillah ya, bukannya sombong, menang gitu. Nah, dapat 15 sih. Dapat lah. Dapat lah. Boleh dong di-share materi-materinya daripada kita cincang-cincong kayak gini nih. Yang anak-anak lain juga perlu banget materi nih dari kawan ini. Boleh dong di-share. Boleh. Tapi gue buka materi juga ya. Oh iya, Boleh. boleh. Silakan, yang sayang nih udah dibawa. Iya, Dibuka, benar. aduh. Apa? Ini kamera. Maaf. Oke. Gue buka materi, paling pertama gue jelasin dulu ke teman-teman apa itu fotografi ya. Fotografi itu berasal dari kata Yunani yang berarti itu foto, cahaya, grafo, melukis. Jadi melukis melalui cahaya gitu. Terus di dalamnya itu banyak-banyak istilah-istilah yang harus lo pahami. Awalnya itu yang pertama nih ya. Ini bahasa gue aja ya, gue soalnya nggak berpendidikan juga, tapi gue mengerti dikit-dikit lah. Yang pertama itu segitiga exposure, gitu. Apa tuh segitiga exposure tuh Bang Nani? Ya, segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar. Kalau ini pasti lu pada agak familiar deh, yaitu ada aperture, terus shutter speed, terus ada ISO juga. Kalau ISO tuh biasanya lu buat menerangkan cahaya tuh, ya kan, nambahin cahaya, ya kan, cahaya masuk gitu. Terus ada juga shutter speed tuh kayak pergerakan lu tuh, pergerakan lu di situ dalam frame tuh berapa yang lu hasilkan gitu. Itu banyak sih. Terus ada lagi namanya aperture tuh pembukaan. Diafragma. Iya, diafragma. Biasanya kalau lu mau, foto mau ngeblur dong, mau ngeblur. Ya, bokeh. Mau bokeh ya. Yang penting bokeh dong, belakangnya bokeh. Itu tuh lu di aperture itu gitu. Paling ngeblur itu berapa kira-kira? Tergantung sih, banyak macamnya. Itu kembali lagi ke lensa. Jadi di lensa itu macam-macam pembukaannya. Ada di lensa tuh banyak, ada kamera fix, wide, terus ya banyak lah pokoknya. Nah, terus kebanyakan yang pembukaannya itu besar, yang bisa bikin bokeh, itu tuh di lensa-lensa fix. Tapi nggak benar itu juga, ada juga lensa zooming yang emang pembukaannya besar. Gitu. Biasanya ada di 1,2 itu udah pasti blur banget. Ya, tergantung juga lensanya apa. Dia blurnya tajam atau enggak gitu. Semakin mahal, semakin bagus. Iya dong, ada harga, ada Berarti itu kualitas juga ya. Ada harga, ada kualitas. Berarti ini semakin rendah bukaannya, itu semakin ngeblur. Bukan, semakin besar bukaannya, semakin ngeblur, dan semakin kecil bukaannya. Nah, itu semakin ruang yang dihasilkan semakin lebar, jadi lu fokus ke semuanya ya. Semuanya ya. Gitu. Oke. Kalau bisa kita nanya tentang Apa itu fotografi? terus Ada rumus-rumusnya kayak MTK, segitiga exposure tuh. Nah, ada nggak sih teknik yang khusus gitu yang bisa kita pelajari, Mas? Banyak teknik dasar tuh ada banyak, tapi di sini gue coba contohin 2 kali ya. Boleh. Gue kasih gambar nih ya, ini ada gambar nih teman-teman nih ya. Ada gambar nih. Pertama ada teknik zooming, terus kedua ada teknik bulk. Oke, gue kasih tahu dulu apa itu teknik zooming ya. Teman-teman, teknik zooming merupakan salah satu teknik dalam fotografi yang memberi kesan bergerak pada objek yang difoto. Nah, kalau dilihat nih di gambar ini ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk memegang kepala. Gitu. Nah, itu ada bayangannya, jadi ada bebayang gitu loh. Itu zooming. Ya, itu teknik zooming. Nah, caranya gimana? Mau dicontohin nggak nih? Boleh banget. Boleh banget. Ini dengan kamera yang mahal ya, boleh contohkan. Silakan. Oke,
Untuk teknik zooming di sini pertama gua di foto ini menggunakan ISO cahaya 800. Ya. Terus aperture-nya gua di sini sengaja tinggi agar tidak shaking. Aperture-nya di sini pembukanya 22. Terus shutter speed-nya, nah kenapa disebut teknik zooming itu memberi kesan bergerak? Karena kita menggunakan speed rendah. Speed rendah. Ya, di sini gue menggunakan 1,26 second. Tips buat teman-teman juga kalau ingin menggunakan teknik zooming sebaiknya memakai tripod. Karena tripod kita ya. menggunakan speed rendah kan, speed rendah itu kan rentan akan shaking. Goyang ya? Ya, goyang. Jadi Tangan, ya gitu ya. untuk menghasilkan gambar yang bagus dan berkualitas, lu disarankan pakai tripod. Nah, di sini gue kasih tahu cara zoomingnya aja, Pak. Jadi pas saat kita shutter itu kan shutter speednya lambat. Jadi kan ada proses si apa ya? Mesinnya. Mesinnya ini memproses. Nah, saat memproses itu pas lu shutter, tekan tombol shutter, tak, dia pasti ada gitu, ada bunyi ada mesinnya. bunyinya ya, Nah, dirasain gitu. ya, ada bunyi mesinnya. Saat bunyi mesinnya itu berjalan, lu zooming pelan-pelan. Zooming pelan-pelan, secetek kayak gitu. Nggak ada ceteknya sih. Itu improve aja dari gua. Itu sambil dipencet. Enggak, shutternya kita lepas aja, kita lepas sekali aja, aja. sekali aja. Iya, Yang kayak mainin tuh biasa. lensanya ya? Yang kita mainin tuh lensanya. Oke. Jadi saat mesinnya itu berjalan, saat mesinnya itu berjalan, lu zooming pelan-pelan. Pelan-pelan. Lu sesmooth mungkin. Ya, belajarnya nggak bisa sekali sih, berkali-kali. Berkali-kali ya, Juga kalau hasilnya bagus, Iya. itu pengulangannya. Pengulangan. Banyak juga. Gitu, untuk teknik zooming bisa dicontohkan tadi langsung. Terus ada lagi namanya aus nih. Kayaknya ada air. Kayaknya harus minum. Air minum boleh nih. Minum. Bercanda. Aduh. Bercanda. Belum ada sponsor? Iya, Sponsor. Sponsor. Belum ada ya? Sponsor belum ada nih bang. Iya, udah. Nanti dibantu lah. Boleh. Bisa lah ya. Boleh bisa. Ah. Jadi teknik yang selanjutnya aja ya. Langsung Oke, teknik langsung. selanjutnya itu namanya bulb. Bulb ini salah satu teknik fotografi yang memperlihatkan hasil dari cahaya. Jadi kalau lu lihat di gambar ini nih, di gambar ini tuh ada cahaya yang Kayak lampu-lampu gitu kayak pada lampu jalan gitu ya. Jadi kita di foto tuh kayak melukis cahaya. Melukis gitu. cahaya, ya. Biasanya teknik bulb ini digunakan untuk foto-foto di jalan kalau malam tuh. Oh, iya, Jadi benar. misalnya dari drone Hmm. dari atas itu banyak cahaya-cahaya garis-garis gitu kan. Oh, iya. Itu menggunakan teknik bulb. Kayak kilat-kilat gitu ya. Ya, kalau di sini di foto ini saya menggunakan ISO atau cahaya 320, terus aperture-nya di sini 1,8. Saya besar tuh aperture-nya soalnya waktu saya foto di sini tuh cahaya udah mulai gelap dikit, ya, dikit lah ya. gelap karena Minim pencahayaan. ya, minim pencahayaan. Dan shutter speed-nya tetap sama, kita main lambat soalnya kita apa ya, memerlukan banyak cahaya masuk gitu loh. Kan kita kan menggunakan cahaya-cahaya lampu Iya. gitu. Jadi kita menggunakan shutter speed yang lambat juga. Begitu. Gitu. Oke Kak Iwan, Ya. kan udah dijelasin tuh semuanya, segala macam teknisnya, Betul. semuanya itu. Nah, ada nggak tips-tips buat pemula fotografer tuh? Pertama, lu harus banyak cari referensi sih. Lu mau foto kayak gimana sekarang ada namanya Mbah Google. Jadi banyak sarana, lu banyakin referensi, terus dari banyakin referensi, lu nanti bisa explore langsung, nyoba-nyoba langsung ke lapangan. Gitu, jangan sekali dua kali, lu harus rajin gitu. Dari situ nanti lu kebentuk sendiri, kebentuk apa karakter lu, terus framing lu kayak gimana, kayak gitu sih. Itu emang berproses. Jadi lu dari awal ya, lu pertama niat dulu, terus cari referensi banyak. Udah cari referensi banyak, terjun langsung ke lapangan. Habis terjun ke lapangan, lu bakal nemu tuh karakteristik lu, framing lu kayak gimana, tuh nanti
jauhnya ke tone warna lu kayak gimana, kayak gitu. Berarti harus banyak-banyak latihan ya? Iya, harus dong, Jalan. harus dong. Masa ya kayak gini lah, masa dari bayi udah bisa ngomong, ya kan nggak mungkin. Iya bener dong. Iya. Pasti ada prosesnya gitu, Prosesnya. ada prosesnya. Gue juga cerita dari awal ya, gue nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa ya, berproses aja gitu. Gue pelajarin apa yang gue mau pelajarin gitu, apa yang gue suka gitu. Jadi kalau lu suka, lu dari hati pasti bakal nyampe gitu. Sama hasil gue juga pasti gue dari hati. Kalau nggak dari hati ya nggak bakal sampai ke orang. Tapi nih kita udah ngomongin panjang lebar ya. Nah, kira-kira Taiwan nih terjun di dunia fotografi itu karena didorong teman atau keinginan sendiri atau gimana? Mulai dari umur berapa gitu? Boleh ceritain? Sebenarnya gue kecemplung sih. Kecemplung ya? Iya. Tadinya tuh gue anak desain. Oh, Anak desain grafis di suatu perusahaan digital gitu. Dia berbasis digital digital marketing gitu. Membutuhkan kameramen saat event. Dia butuh volunteer lah. Kekurangan. Oke, sorry dipotong. Pas mereka butuh kameramen, di situ lu udah ngerti kamera atau lu baru terjun banget? Gue baru terjun banget, sumpah. Gue baru terjun. Berarti baru pertama kali banget ya? Baru pertama kali banget itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu. Jadi perusahaan gue tuh dulu ada beberapa perusahaan gitu. Jadi nggak satu. Jadi ada yang restoran, terus ada yang musik. Nah, yang musik ini bergerak di digital marketing gitu, produksi. Nah, gua tuh tadinya di restoran sebagai desain grafisnya. Oke. Nah, saat itu karena kita satu kantor, terus butuh tim untuk volunteer. Terus ada leader di situ, udah gampang kok gua ajarin teknik dasarnya gitu. Dari diajarin teknik dasar, terus ikut event langsung, wah kok seru ya. Nah dari situ ngulik sedikit, terus foto-foto terus tiba-tiba, dipanggil terus nih setiap event dipanggil terus, ya terus ngulik sampai sekarang gitu. Sekarang, oke. Kalau terjun di dunia editing sendiri itu dari kapan tuh? Dari editing itu 6 tahun kayak setahun gua pertama belajar basic foto dulu di kamera, habis itu tahun selanjutnya baru gua merangkap ke editing. Itu foto video lo pelajarin? Foto video. Okay. Emang agak maruk sih orangnya. Maruk ya, serakah ya. Masalahnya dapetnya banyak ya, cuannya gede ya. Yang penting cuan. Cuannya lebih gede di foto video. Itu rahasia perusahaan. Nanti banyak Nggak boleh ya? Iya. Boleh dikasih tahu nih. Jangan dah, nanti banyak orang-orang yang kepo. Kalau mau tahu, follow Instagram saya. Jangan lupa. Gitu. Oke, kawan nih, lu punya berapa gear kamera nih kira-kira nih? Kalau untuk pribadi gue cuma punya 2. Biasanya kalau untuk produksi gitu, produksi yang proper dan profesional, tergantung klien sih. Misalnya perusahaan, kalau perusahaan kan kita nggak mungkin pakai barang yang ecek-ecek. Jadi kita list dulu alat-alatnya. Ya sekarang banyak tempat sewa yang profesional. Jadi kita kebanyakan untuk sewa, rental lah ya. Rental gitu banyak. Jadi kita sewa gitu. Tergantung klien juga dulu. Kalau untuk punya pribadi ada cuma 2 body. Ya gitulah pokoknya, gue takut sombong. Lensa gimana lensa? Sama? Juga. Untuk lensa adalah beberapa gitu aja. Kalau mau ngomongin masalah harga mahal nih. Kalau harga tergantung. Murah-murah kok, tapi kualitas mahal. Bisa tuh. Berarti tergantung klien ya. Iya, tergantung kalau klien. cewek itu makainya. Iya. Tergantung klien dan tergantung harga. Iya, tergantung budget. Budget ya.
Oh, oke Kak Yordan. Wih, Banyak banget pertanyaan nih dari Instagram. Tadi kan gue upload tuh tentang ruang ekspresi hari ini. oke. Ada 1000 lebih pertanyaan loh. Wah, Banyak banget. Cuman kita banget kayaknya nih. cuman kita nggak ngambil 1000 pertanyaan. Capek dong. Habis acaranya langsung. Pertanyaan doang. Iya. Kagak dijawab udah gue. Nih, ada pertanyaan nih. Pertama nih. Kawan nih, gimana sih jaga mood klien tuh dengan baik pas lagi foto? Nah, gimana tuh jaga mood? Ya. Jaga mood klien dengan baik. Pertanyaan jaga mood klien. Gini, kalau untuk jaga mood klien, setiap fotografer tuh punya penerapannya masing-masing gitu. Kalau pribadi gua pertama kalau ketemu klien baru tuh ajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol, kesibukannya apa, terus biasanya kan gua kan wedding ya, itu kan berpasangan. Kak, udah berapa lama pacaran, terus ketemunya di mana? Kan itu lucu-lucu Iya, tuh. betul. Gitu. Jadi akrab lah ya ntar sama klien lah ya. Akrab. Udah tahu kayak udah akrab gitu, terus habis itu kasih musik dikit biar moodnya nambah. Betul, itu. Kasih musik dikit, ya gitu deh, langsung kita foto. Siap. Jadi ibaratnya kalau sama cewek PDKT-an dulu. Iya, Jangan PDKT-an dulu. buru-buru. Jangan buru-buru, jangan langsung mau empes gitu. Maksudnya nggak boleh, yang ada kliennya kabur. Betul nggak tuh kawan nih? Iya, benar banget. Oh, Ini ini ada pertanyaan nih. Waduh, yang ini nih. Ini kayaknya tanya di DM aja, ya nggak sih? Iya di DM aja. Apa mau, ayo nih, Apa sih? pertanyaannya nih. Kawan nih, udah punya pacar belum? Wah, masih jomblo apa? Udah punya Gimana nih, gimana nih? Gimana ya jawabnya? Apa udah nikah? Jangan-jangan nih. Emang saya setelah itu ya? Jiwa saya nih selalu muda. Muda ya, jiwa selalu muda. Iya. Gimana jawabnya? Gini aja deh, saya freelancer. Freelancer. Apa tuh freelancer? Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya DM aja langsung. Iya, kalau lu kepo emang ya DM aja gitu. Ya, bisa di DM itu. Tadi dari si Cinta boleh di DM kawan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. ujian ketiga nih, Kak Yordan, bacakan. Pernah nggak sih dapet klien yang ngeselin? Pernah nggak tuh? Gini, kalau untuk klien yang ngeselin ada aja, Ada ya? ada aja. Ya setiap klien tuh berbeda-beda ya kan. Kita nggak bisa nebak juga dari tampilan, wah dia enak nih, ternyata nggak enak. Tapi ya kan setiap lu membuka jasa, ya pasti ada enak, ada nggak enaknya. Ya lu dapat cuannya, tapi lu nggak mau dapat nggak enaknya, masa ya gimana sih, nggak worth it kan? Ya lu kalau mau dapet cuan yang enak, ya lu nikmatin juga yang nggak enaknya gitu sih. Ya timbang lah Tapi ya. gimana tuh caranya biar bisa? Sini ada orangnya kaku nih, kaku banget gitu. Terus ada yang ribet, nah itu gimana sih caranya tuh biar bisa? Ya Gitu. itu metode lagi ya, metode pendekatan lu kayak gimana. Oke. Setiap fotografer tuh beda-beda ya. Kalau metode pendekatan gue ya ngobrol dulu, terus cari moodnya. Kalau udah capek jangan dipaksain, itu penting banget. Kalau udah capek jangan dipaksain, istirahat dulu gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih, 2 lagi nih dan tanggung ya. Yang 10 lagi juga apa? Aku nih masih kuat nih. Transferan ini cair. kita yang ditagi. Lanjut nih, ada dua lagi lah. Satu lagi dari Jojo nih. Bagaimana saya bisa mendapatkan foto indoor yang bagus? Foto indoor yang bagus. Ini balik lagi ke teknik sih. Teknik lah ya. Kalau untuk foto indoor kan lu pasti di studio ya, di studio atau di rumah gitu. Lu harus tahu gimana cahaya yang masuk tuh berapa di kamera lu. Terus kalau emang kurang cahaya lu harus menggunakan cahaya tambahan berupa lampu atau flash kayak gitu sih. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Banyak. Kalau mau lebih detail bisa DM gua aja. Ya, oke, balik Yang lagi ya. lagi ya. Gua nih. Iya. Oke, ini terakhir nih kawan Terakhir nih. biar gak dipromosi terus. Ini pertanyaan lucu banget lagi nih. Apa? Coba bacain Kak Yordan. Pernah nggak sih cinlok sama Klien. klien? Wah. Masalahnya kalian kan cantik-cantik Pernah nggak dong. Apa nih untuk foto dengan Foto apa model aja gitu? nih? Foto depannya. Kalau wedding kan nggak mungkin. Iya, udah punya suami kan. Video atau fotografer. Fotografer dengan model gitu. Ya, yang model yang Kalau saya sih profesional ya. sedikit. Bahasanya ya profesional. Oke. Kalau saya sih profesional, tapi kalau setelah foto modelan nggak apa-apa.
Bisa aja. Aduh. Sikat lah ya yang penting mah ya. Iya, jalanin aja hidup tuh dijalanin. Gak usah dipikirin. Mengalir aja ya. Mengalir aja gitu. Iya. Kalau Oke. baper-baperan mah biasa. Iya. Oh, jangan-jangan lu punya banyak nih. Banyak nih gue. Banyak ya? Berarti kan fotografer tuh ceweknya banyak. Oh iya betul itu. Iya. Banyak ya. Ah, enggak. Coba kan lihat nomor ininya, HP-nya coba. Jangan dong, privasi. Oh, privasi ya. Enggak boleh. Itu privasi. Oke, itu pertanyaan terakhir nih dari si John. Ini nama Instagramnya ribet banget sih. @_Jody. Oke, jadi 13. Jadinya pakai O-nya pakai 0 enggak tuh? Iya, tuh pakai no alay banget ya. Nih, yang Instagram ini nih. Lu kalau nonton ganti nama akun lu. Oke, itu terakhir ya, pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Ibu. Makasih. Saya seneng banget nih diundang di apa namanya ruang ekspresi. Oke. Ada ini ruang ekspresi. Ruang ekspresi. Gini. Ruang ekspresi. Iya. Apa tuh? Ada filosofinya kayak gini? Ayo jelasin, gua nggak ngerti nih, Kak Yordan yang ngerti. Itulah. Itulah ya, pokoknya Dol, gitu. Kena banget itunya. Oh, oke. Apa kan kita banyak banget. Gue seneng sih, gue seneng diundang di sini. Anak muda seperti kalian punya wadah buat sharing ilmu gitu. Gue seneng banget sih. Terus dipertahankan. Kita juga senang banget dapat ilmu ya. Iya, dari kawan ini. Teman-teman di rumah pasti senang Senang banget. Oke, kawan ini, makasih banyak. Thank you, terima kasih banyak banget. Ilmunya dapat banget. Buat yang nonton, jangan lupa Instagramnya Andriwani. Terus ilmu-ilmu yang tadi dipelajarin lagi lebih banyak. Oke. Ini di share di mana sih? Ini share di YouTube. Oke. Nah, kalau di YouTube kan misalnya gue tadi kecepatan ngomongnya, lu bisa rewind. Nah, jadi Remen tuh, Nah, betul. tahu nggak Riwan gimana? Tahu dong. Gini. Dicontohin tadi ya sama Kak Yordan ya. Oke, Oke. kita tutup acara hari ini. Sampai jumpa di ruang ekspresi. Oke.